pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, suara saya cukup jelas kan? Jelas, Bu. Kemudian screen-nya terlihat ya, bukunya ya. Baik, saya lanjut sebentar. Nah, kita jeda libur ya minggu kemarin, jadi mungkin sedikit saya ulangi. Ini adalah bab terakhir untuk mata kuliah perpindahan panas 2, yaitu mengenai konveksi. Untuk chapter 9 sendiri, konveksinya adalah free atau natural convection. Jadi dia secara alami saja bagaimana perpindahan panas konveksi itu terjadi. Nah, kalau free convection ada yang namanya buoyancy force, ya, atau kayak aku ya teman-teman, buoyancy force. Nah, untuk sebab chapter 9 sendiri sama seperti chapter yang lain, yaitu kita mencari dimensionless parameter pada heat transfer, khususnya adalah Nusselt number. Nusselt number yaitu perbandingan dari koefisien konduksi dengan koefisien konveksi dengan koefisien konduksi. Nah, khusus untuk free convection ini ada tambahan Rayleigh number ya, parameter yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bagaimana sih mencari Rayleigh number. Nanti ada beta, kemudian ada beberapa properties yang harus kita cari berdasarkan tabel ya. Untuk subbab 9.6.2, nah, di sini kita bahas free convection apabila objeknya berupa plat ya. Apakah plat itu dipasang dengan sudut inclinate dan juga plat yang dipasang secara horizontal. Nah, untuk free convection sendiri nanti di sini ada 2 proses, yaitu pemanasan dan pendinginan, tergantung case-nya ya. Nah, di sini saya perlihatkan, sedikit saya kecilkan biar semuanya tercapture. Ini adalah penggambaran untuk gaya buoyancy ya. Platnya miring untuk A dan C, sedangkan B dan D dipasang horizontal. Apa yang membedakan dari keempat gambar ini? Kita lihat di sini ada ketentuan, ada 2 temperatur, yaitu temperatur surface dari plat dan temperatur lingkungan atau temperatur infinity, temperatur dari fluidanya. Untuk gambar A dan B ya, gambar yang atas ini A dan B, itu case-nya adalah temperatur surface lebih kecil daripada temperatur infinity, atau posisi atau kondisi platnya ini adalah dingin ya, dingin. Temperatur surface, jadi surface yang ini, temperatur surface dari platnya ini ya, dia lebih kecil ketimbang temperatur infinity dari fluidanya. Yang B juga begitu, temperatur platnya dingin, temperatur infinity atau fluidnya lebih besar. Ini ada penggambaran dari gaya buoyancy-nya, yaitu
pergerakannya kalau kita lihat dia ke bawah gini ya, dari platnya menuju ke fluidanya. Ini juga begitu pergerakannya, buoyansinya. Sedangkan apabila temperatur surface dari platnya itu lebih besar dari temperatur infinity, maka nanti penggambarannya seperti C dan D. C ini apabila dia sudut, ya, bentuk sudut pasang miring, dan D ini kalau posisinya horizontal. Temperatur surface-nya lebih besar atau kondisi plat ini dalam kondisi panas, ya, maka penggambarannya seperti ini, dia naik ke atas. Kalau yang atas ini dia ke bawah, ya. Posisi yang bawah dia ke bawah, ini posisi permukaan yang atas ini dia ke atas kalau yang panas. Yang D juga gitu, buoyansinya penggambarannya seperti ini, dia dari plat yang panas tadi menuju ke atas. Ini adalah pergerakan dari buoyansi seperti ini. Nah, ini juga begitu ya, masih dipasang horizontal. Untuk gambar sebentar, untuk gambar A dan C, jadi pengelompokannya seperti ini. Sebentar, kita lihat di sini untuk temperatur surface lebih kecil daripada temperatur infinity, ya. Kemudian ada temperatur surface lebih besar dari temperatur infinity. Baik, teman-teman bisa baca dulu ini, kemudian silahkan dikelompokkan mana sih. Nanti sama seperti tadi ya, ada dua yang merupakan temperatur surface-nya lebih kecil dari temperatur infinity. Oke, ini berarti pengelompokannya A dan B, ini adalah temperatur surface-nya, dia lebih dingin, ya, lebih dingin, lebih kecil ketimbang temperatur infinity-nya. Jadi pergerakannya kalau yang A ini fluidanya, ya, dia dari lingkungan menuju pelatnya, yang diinsulasi adalah bagian bawah, sedangkan yang B pergerakannya seperti ini, dia yang diinsulasi adalah bagian yang atas. AB ini kondisinya pelatnya dingin, sedangkan untuk C dan D kondisi pelatnya panas. Yang membedakan adalah posisi insulasinya, ya. Ditandai titik-titik ini merupakan insulasi. Pengelompokannya seperti itu. Dari pengelompokan ini, Nashot number-nya juga berbeda, ya, sudah dikelompokkan di buku ini, ya. Untuk 9.30 ini kondisinya adalah upper surface-nya panas, sedangkan bagian bawahnya dingin. Kemudian kalau relate number-nya ini sudah ada ring-nya, ya, dengan kondisi atasnya panas, bawahnya dingin. Relate number-nya kalau misalkan antara 10⁻⁴ dan 10⁻⁷, berarti kita gunakan 9.30. Tapi kalau relate number-nya antara 10⁻⁷ dan 10⁻11 dengan kondisi seperti ini, kita gunakan equation 9.31. Kemudian kalau kondisi sebaliknya, ya, bawahnya panas tapi atasnya dingin, kita gunakan 9.32. Yang di sini hanya ada satu saja, ya, equation, langsung range-nya 10⁻⁵ sampai 10⁻⁻. Kalau ini hanya satu. Kemudian ada yang namanya panjang karakteristik di sini, ya, L di sini.
ini adalah panjang karakteristik, jadi sebenarnya dia tergantung bentuknya sih ya. Bentuknya seperti apa, tapi ini persamaan umumnya adalah L sama dengan AS dibagi dengan P. A ini adalah luasan surface-nya, sedangkan P ini adalah perimeter atau keliling yang terpanas. Ya, ini untuk menentukan panjang karakteristik. Baik, di sini ada contoh soal. Ya, sebelum ke contoh soal, kita ke subbab selanjutnya dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya adalah silinder, ya, yang dipasang horizontal. Di sini nanti teman-teman bisa baca untuk subbab 9.6.3 nusuk numbernya, ya. Tidak usah dihafalkan. Jadi kalau perpan ini lebih ke rajin membuat catatan ya, catatan manual khususnya. Kita lebih memahami case kita seperti apa, langsung buka catatannya ya. Apakah free convection atau force, kemudian maksudnya objeknya bentuknya seperti apa ya, jadi tidak perlu dihafalkan untuk rumusnya, tapi hafalkan catatannya ada di bagian mana seperti itu ya. Di sini untuk silinder nanti ada koefisien C dan N, di mana kita dapat C dan N itu dari tabel 9.1, lagi-lagi berdasarkan Rayleigh number ya, karena kita bicara free convection. Ini untuk bentuknya silinder, dan ini adalah pergerakan buoyancy-nya ya, di mana silindernya ini temperaturnya lebih panas dibandingkan fluida yang ada di sekitarnya. Jadi pergerakannya seperti ini. Nah, ini juga yang biasanya digunakan logo-logo ya. Kalau heat transfer mungkin ada di buku atau di lab. Nah, itu asalnya adalah penggambaran dari buoyancy force. Ya, dia pergerakannya ke atas. Kemudian ini adalah distribusi Nusselt number-nya ya. Dari Pi per 2, dari 0 sampai Pi. Nusselt number-nya ini adalah distribusinya menurun. Jadi tadi untuk horizontal plate yang dipasang miring, horizontal, ini silinder. Subbab selanjutnya adalah bentuknya bola, sphere. Ya, tandai 9.6.4 ini adalah untuk sphere. Kemudian di sini ada rangkuman untuk tabel 9.2 ya. Ini ada rangkuman. Equation-nya berada di mana? Jadi ini bisa mempermudah teman-teman dengan ketentuan ya, restriction. Ada Rayleigh number, ada berupa theta. 9.2 ini adalah rangkuman. Ya, sampai bentuknya bola. Masuk ke subbab ya, jadi untuk subbab 9.6 semua rangkumannya ada di tabel ini tadi 9.2. Nah, sekarang kita ke bab yang baru. Kalau misalkan kombinasi 9.7 ini adalah bentuknya ada dua plat gitu ya. Dua plat. Jadi dia lebih ke close ya. Kalau objeknya close ini miring, jadi platnya dipasang miring. Nah, 9.7.1, kalau tadi hanya pengantar ya, kita belum ke equation. Untuk ada dua plat ketika dipasang vertikal, jadi yang miring belum ada equation-nya ya, yang pengantar ini tadi belum ada equation. Nah, sekarang kita masuk ke equation di 9.7.1, tapi di sini susunannya adalah vertikal. Ya, teman-teman bisa tandai ini equation-nya. Nah, cukup banyak ya di sini. Ada tabel juga. Nah, ini yang inclined, yang pengantar tadi ya. Kalau bentuknya dipasang, ini adalah equation-nya. Oke, di sini ada S per L. Ini merupakan ukurannya ya. Kita lihat sebentar gambarnya tadi. S itu adalah jarak
antar dua plat, ya, jarak platnya baik ya horizontal maupun miring, S itu adalah jarak platnya. Kemudian L itu adalah panjang dari platnya, ya. Jadi nanti untuk free convection antara dua plat baik horizontal maupun inclined, kita tambahkan rasio dari jarak plat dengan panjang plat, S per L. Ini ya, S per L. Ini untuk 9.7. 9.8 ada yang namanya celah, ya, cavity. Kalau bentuknya rektangular ini dibahas di 9.8.1. Numbernya ya di sini, ini adalah nosot numbernya, lagi-lagi kasih tanda ya, 9.4.9. Jadi kalau bentuknya celah seperti gambar 9.11 ini, tapi celahnya bentuknya rektangular. Nah, ini digunakan 9.8.1. H per R, kalau tadi ada S per L ya, kalau ini celah ada H dibagi dengan L. Concentric cylinder, oke. Kalau ini bentuknya concentric cylinder, concentric sphere. Nah, ini contoh soalnya, ya. Nosot numbernya variatif berdasarkan bentuk ya di sini. 9.9 ini yang terakhir, yaitu kombinasi dari free dan forced convection. Ini tinggal kita tambahkan atau kita kurangi saja, ya. Ini langsung saja, ini adalah 9.64, ya. Untuk kombinasi ya berarti kita tambahkan atau kita kurangi tergantung nilainya dari force dan natural convection. Tentunya force-nya kita juga lagi-lagi ya, baik force maupun naturalnya, kita lihat objeknya seperti apa, case-nya, relative number-nya berapa. Kalau natural convection, kita tinggal gunakan equation 9.64. Baik, untuk 9.10 saya tidak ke mass transfer, saya tidak bahas ke sana. Kita sekarang ke contoh soal ya. Ini selebihnya teman-teman menandai saja equation-nya tadi apa saja. Sekarang kita ke contoh soal, khususnya untuk plat yang plat datar ya, yang dipasang. Kita lihat case-nya. Baik, di sini ada bentuk seperti ini ya, semacam ducting. Ada udara yang mengalir di sini. Udaranya adalah sebentar. Oke, ukuran ductnya diketahui ya. Lebar, tingginya. Ini adalah temperatur surface di bagian luar ya. Temperatur surface ductingnya bagian luar adalah 45. Dia tidak diinsulasi, ducting ini tidak diinsulasi. Kemudian temperatur udara yang ada di luar adalah 15 derajat Celcius, jadi lebih dingin. Temperatur infinity-nya lebih kecil dibandingkan temperatur surface. Kita disuruh menghitung berapa sih head loss-nya dari ducting ini. Kenapa kita gunakan flat plate? Karena kita lihat bentuk dari susunan ducting-nya ini berupa flat plate. Jadi nanti kita analisa satu persatu untuk heat loss-nya ya. Heat loss yang arah
yang platnya horizontal atau atas bawah, kemudian plat yang kanan kiri, nanti semua kita jumlahkan. Itu untuk mendapatkan heat loss total dari ducting ini. Ya, berarti kita lihat di sini tidak ada keterangan menggunakan fan atau blower. Jadi ini perpindahan panas konveksinya secara alami saja ya. Case-nya ada aliran udara yang di dalam. Tapi yang kita bahas di sini adalah surface bagian luar dengan lingkungannya. Itu oke, asumsi ya, udara yang di luar kondisinya diam, tidak ada pergerakan ya. Jadi udara di lingkungannya ini diam saja, kemudian tidak ada perpindahan panas secara radiasi, diabaikan. Baik, dari sini kita harus tahu properties dulu berdasarkan temperatur film. Saya harap teman-teman sudah tidak bingung lagi bagaimana mencari temperatur film ya. Surface tambah infinity dibagi 2, kemudian dijadikan Kelvin. Kita dapatkan propertiesnya ini berdasarkan tabel A.4 di mana fluidanya adalah udara. Setelah properties, ini free convection. Jadi kita mencari Rayleigh number ya. Di Rayleigh number akan ketemu nanti hasilnya 2,62, di mana semuanya ini sudah diketahui ya, baik dari soal maupun dari tabel properties. Kemudian Nusselt number yang sesuai adalah 9.27, di mana temperatur surface-nya lebih kecil daripada temperatur infinity. Dan Rayleigh number-nya kita lihat di sini sekitar 10 pangkat, Rayleigh number-nya 7,07 kali 10 pangkat 7 ya, mendekati 10 pangkat 8. Nusselt number-nya 9.27. equation-nya sebelum mencari Nusselt number tadi, kita ingat ada persamaan umum dari Nusselt number HL per K. Di sini kita gunakan H ya, karena L sama dengan H. HS-nya nanti akan ketemu, Nusselt number-nya ini digunakan ya untuk mencari koefisien konveksinya, akan ketemu 4.23. Ini adalah koefisien konveksi surface-nya. Side-nya ya, bagian kanan dan kiri. Sedangkan untuk top dan bottom, di sini ada subscript T dan P ya. T ini adalah top, B ini adalah bottom. Kita gunakan equation 9.31 dan 9.32. Jangan lupa ada di sini kita perlu cari ini ya untuk menentukan heat loss-nya. Rayleigh number-nya sudah kita hitung, ketemu 1,38 kali 10 pangkat 8. Memang tidak dijabarkan ya, ini langsung. HT-nya 5,47 dan HB-nya adalah 2,07. Sudah, ini tinggal dijumlahkan saja karena side-nya tadi ada 2, maka H-nya juga ada 2 ya, 2 dikalikan H side plus H bottom, H top plus H bottom. Ini adalah perpindahan panas konveksi ya, ini langsung dijadikan 1 untuk H-nya. Sedangkan TS dan T infinity-nya karena sama ya, jadi ini dijadikan 1. HA dikalikan delta T. Delta T-nya sama, jadi bisa dikeluarkan, yaitu temperatur surface dikurangi temperatur infinity. Nanti akan ketemu 246 watt per meter. Ini adalah heat loss totalnya. Sampai sini dulu, adakah yang belum jelas? Ya, silakan. Iya,
Berbedanya di sini kalau kita lihat ada di ini koefisiennya teman-teman ya, 0,15 kali real number pangkat sepertiga, 0,27 real number pangkat seperempat, karena beda ya. Kita lihat boundary-nya tadi beda. Kalau yang panas ya, coba kita yang panas, yang atas dulu ya. Ini kan yang panas berarti bagian atas, sedangkan kalau yang bottom kebalikannya, dia di bawah, buoyancy-nya sudah berbeda. Oke, mungkin ini memang ada beberapa yang dia nggak dijabarkan dulu ya, tiba-tiba langsung dapat seperti yang saya bilang tadi, real number sebentar yang mana ya tadi, ini 1,38, ini dia langsung saja ya. Iya, memang buku dia langsung loncat-loncat, begitu juga dengan yang ini. Oke, bagus sih pertanyaannya. Ya teman-teman nanti bisa breakdown ya sendiri. Ini equation berapa? Lagi-lagi nggak perlu dihafalkan ya ini, tapi harus tahu ini posisinya di mana. Nah, pastinya nanti juga berbeda kalau misalkan ini dipasang vertikal, atau mungkin dirubah temperatur surface-nya lebih dingin ketimbang udara yang di lingkungannya. Sudah beda lagi ya. Equation-nya sudah berubah total ini yang digunakan untuk penyelesaian ini. Baik, adakah pertanyaan lagi teman-teman? Nah, ini kalau bentuknya silinder ya. Soalnya sama, mencari heat loss juga di sini ya. Asumsinya semua di sini asumsi udara yang ada di sekitarnya quiescent, ini maksudnya diam ya. Dia diam saja. Ini sama relate number dulu. Nusuk number, menghitung koefisien konveksi, baru kita gunakan HA dikalikan delta T. Karena bentuknya ini silinder, A-nya ya Pi dikalikan 0,1 A surface-nya ya, berbeda dengan tadi ya. Jadi A-nya disesuaikan dengan bentuk objeknya. Nanti ini dari runutan tadi kita hitung relate number, nusuk number, kemudian H, baru si HA delta T, kita ketemu heat loss totalnya berapa. Di sini ketemu 766. Ini adalah untuk yang bentuknya silinder. Baik, kita ke bawah lagi contoh soal berikutnya. Nah, sama ya, masih heat loss juga, cuman ini dia di dalam cup ya, posisinya di dalam cup. Kemudian sebentar, ada insulasi ya. Insulasinya ini diketahui ya ketebalannya, runtutannya sama, lagi-lagi properties, relate number. Oke, mungkin sedikit berbeda ya di sini karena bentuknya tadi sedikit kompleks, ada KF di sini. Nanti teman-teman bisa breakdown sendiri. Karena bentuknya seperti ini, kita ada len juga ya ini tadi. Kalau cup itu kan ada diameter dalam dan diameter luar. Jadi kita gunakan di sini len, jari-jari outer dibagi dengan jari-jari inner. Ya, ketemu 100. Oke, sudah itu saja untuk perpindahan panas. Adakah pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada lebih ya.
Iya, lebih banyak ke latihan soal saja sih kalau Perpan ya. Jadi saya berkali-kali bilang Pak Perpan lebih catatannya harus rapi, ya harus rapi, harus tahu posisinya di chapter mana. Kalau misalkan soalnya random ya, kalau soalnya misalkan khusus bab 9, berarti kan lebih mudah ya, bab 9 saja. Baik, nanti kita lihat latihan soalnya. Oke, untuk latihan soal sebentar, latihan soal di sini babnya adalah flat rate. Teman-teman bisa coba ya. 9.29 di sini case-nya adalah pintu dari kulkas ya. Dia diketahui ukurannya, kemudian oke, ini sedikit bingung, nanti sebentar saya ganti saja. Yang biar kita bisa bedakan temperatur surface-nya lebih kecil kah apa. Atau teman-teman pilih satu soal saja ya, nanti silakan dipilih soalnya yang mewakili subbab kita tadi 9.6 sampai 9.9, satu soal aja ya. Diskusikan satu kelas, soalnya sama saja, nanti silahkan didiskusikan, teman-teman pilih satu soal, satu kelas sama gitu ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke Elmes. Saya stop share dulu, kurang satu kelompok ya, bisa disiapkan.